Salah satu yang saya lawan adalah kecenderungan di Indonesia ini partai politik mengangkangi wakil rakyat, anggota DPR mereka melalui kekuatan struktur partai sehingga mereka nggak berani bicara. Korban terakhir kan sahabat saya Bung Fadlizon kan, padahal dia digaji oleh negara, dia itu dijamin oleh negara dan negara ingin melihat dia sebagai pengawas negara. Saya sering dikritik sekarang di media sosial, katanya saya kurang tampil lagi, ya, kurang galak, dan seterusnya lah ya, banyak kritik kepada saya. Tapi saya cuma bisa mengatakan bahwa terus terang saya memutuskan untuk pensiun dari jabatan publik 2019 mulai bulan November itu karena saya menyiapkan dengan teman-teman satu pola baru di dalam perjuangan politik. Teman-teman tahu tadi disebutkan juga saya adalah wakil ketua umum Partai Gelora dan saya bersama Pak Anies juga kebetulan di Cirebon lagi ada kegiatan sebagai mekanisme permanen dalam politik, bahwa partai politik lahir itu seperti juga lahirnya institusi-institusi dalam demokrasi, baik di wilayah bisnis maupun di wilayah kemasyarakatan secara umum. Kalau di zaman sekarang itu populer yang namanya startup, maka saya dan teman-teman juga sedang mencoba melahirkan startup dalam politik. Ya, Partai Gelora adalah startup dalam politik. Karena polanya begitu. Partai politik dalam demokrasi adalah institusi yang dilahirkan untuk bertanya kepada pasar dan kemudian menawarkan gagasan kepada pasar sehingga terjadi nanti transaksi, ya, ada nilai buku, ada nilai pasar. Kami sedang nyusun nilai buku kami, nanti terjadi transaksi, barulah kemudian muncul market value, nilai pasar, yang ada kadang-kadang perusahaan baru lahir bisa-bisa market value-nya mengalahkan perusahaan yang begitu besar. Kita tahu perusahaan yang bernama Garuda yang umurnya itu seumur Republik ini, tapi dia tidak saja kalah dengan perusahaan yang bernama Gojek gitu, yang mengorganisir tukang ojek. Kalau di sana kan mengorganisir pesawat, wah teknologi hebat, terbang di angkasa. Tapi kalau dihitung value-nya itu jauh value-nya Gojek. Bahkan Garudanya saya dengar disepakati mau dipilotkan sebentar lagi oleh pemerintah karena kebanyakan utang, gitu. Sama juga partai politik juga begitu. Ada partai yang sudah bangkrut, banyak utang dan sebenarnya udah nggak relevan untuk ada. Saya tanya seorang komisaris Garuda, kenapa Anda kok setuju perusahaan Anda itu dipilotkan? Dia bilang, betul bro, karena semua pesawatnya itu sebenarnya utangan, leasing itu. Perusahaan pesawat yang masih milik pribadi atau milik perusahaan itu tinggal 4-6, yang lain itu utangan semua. Partai politik juga bisa mengalami hal yang sama. Semuanya udah punya utang semua, ya kan? Macam-macam lah bentuk hutang dalam politik, mulai dari cedera janji sampai masuk penjara. Itu hutang-hutang dalam politik. Nah, lalu muncul perusahaan baru yang bisa saja market value-nya lebih besar. Itulah sejarah kelahiran partai politik dalam demokrasi. Seperti juga kelahiran institusi-institusi dalam pasar dan juga institusi dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Jadi itu cara saya menjawab, dalam tanda petik, absennya saya selama ini dianggap oleh teman-teman.
Jadi teman-teman, kita beda kalau kita sudah mendapat mandat rakyat dengan tidak mendapat mandat rakyat, itu ada bedanya. Kalau Anda mendapat mandat rakyat, Anda masuk ke dalam struktur negara. Kalau Anda masuk dalam struktur negara, instrumen yang mengatur Anda itu ketat, yaitu undang-undang ada dalam negara. Negara memberikan Anda gaji, negara memberikan Anda fasilitas, negara memberikan Anda hak protokoler, negara memberikan Anda kekebalan ya terhadap hukum. Anda tidak boleh dipidana gara-gara Anda berbicara. Hak-hak ini ditegakkan melalui institusi tempat Anda bekerja. Itulah sebabnya saya ngerti betul kalau di dalam sebagai anggota DPR tidak ada batas kita ngomong. Tidak ada batasnya kita ngomong itu. Sejauh ini adalah dalam rangka pengawasan ya kehidupan berbangsa dan bernegara, kita bisa katakan. Karena mulut seorang anggota DPR itu tidak bisa dipidana sebenarnya. Karena hak-hak imunitas yang diberikan itu. Nah, itulah sebabnya saya sendiri waktu itu ketika mengadvokasi kebebasan anggota DPR untuk berbicara, salah satu yang saya lawan adalah kecenderungan di Indonesia ini partai politik mengangkangi wakil rakyat anggota DPR mereka melalui kekuatan struktur partai sehingga mereka nggak berani bicara. Korban terakhir kan sahabat saya Bung Fadlizon kan, padahal dia digaji oleh negara, dia itu dijamin oleh negara dan negara ingin ngelihat dia sebagai pengawas negara. Sebab waktu kita dulu nyoblos kan, Anda mungkin nggak sadar, Anda datang ke TPS kan untuk, kecuali yang belum punya hak suara ya, Anda datang ke TPS kan untuk dua hal, satu nyoblos eksekutif, satu nyoblos legislatif. Waktu Anda nyoblos eksekutif, Anda bilang kepada orang yang Anda coblos itu, ya kebetulan di kita ini ditukang-tukangi sehingga calonnya cuma tinggal dua di pusat ya, Anda bilang sama dia, Jokowi Ma'ruf, atau Prabowo Sandi, saya nyoblos Anda, saya titipkan uang kepada Anda, APBN sekitar waktu itu 2.500 triliun, beserta jabatan-jabatan yang ada di sana, baik anggota kabinet maupun di luar kabinet, dan perizinan yang kuasanya itu ada di tangan Anda atau pembantu-pembantu Anda. Saya coblos Anda, saya pilih Anda, supaya Anda bagi itu semua secara adil, secara bertanggung jawab, secara legal, secara transparan dan terbuka, dan harus bertanggung jawab. Tapi waktu Anda pergi mencoblos anggota legislatif, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten kota, Anda ngomongnya beda. Ini kadang-kadang banyak orang nggak sadar. Waktu itu Anda nyoblos seperti waktu orang nyoblos saya 3 periode dari NTB dulu, dia mengatakan saya coblos Anda, saya pilih Anda supaya Anda mengawasi ini eksekutif, khususnya yang kepada mereka telah saya titipkan uang, saya titipkan jabatan dan kewenangan, perizinan dan sebagainya. Saya minta Anda awasi mereka secara ketat. Nah, inilah yang kemudian di follow up oleh undang-undang, bahwa Anda sebagai pengawas dikasih fasilitas dan juga dikasih hak imunitas. Ini yang secara teoritis saya sering mengatakan, legislatif di Indonesia itu adalah oposisi, berbeda dengan presidensial parlamentarisme. Maaf, ini karena di depan mahasiswa saya bicara teori juga, nggak apa-apa ya. Siap, Bang Yuda ya. Siap. Dalam parlamentarisme Anda nggak milih eksekutif, rakyat itu cuma milih legislatif, cuma milih anggota parlemen. Nanti eksekutifnya yang milih parlemen, makanya disebutnya sistem parlamentarisme. Kalau dalam sistem presidensialisme, rakyat milih keduanya. Makanya saya sering ingatkan, presidensialisme itu punya nama lain, namanya kongresionalisme. Kalau dalam parlamentarisme terbentuknya oposisi dan penguasa atau ruling majority bukan merupakan tanggung jawab rakyat. Rakyat cuma milih anggota parlemen.
Kalau anggota parlemennya melalui partai politik berkoalisi membentuk mayoritas, terbentuklah the ruling majority atau penguasa atau pemerintahan yang terpilih. Sisanya disebutnya itu minority opposition atau oposisi. Nanti di pemimpinnya itu biasanya ketua partai terbesar jadi perdana menteri, di oposisinya ketua partai terbesar sebagai oposisi menjadi pemimpin oposisi. Di dalam sistem kita presidensialisme, yang dipilih itu adalah dua-duanya. Kepala eksekutifnya dipilih, namanya presiden dan wakil presiden. Pengawasnya atau oposisinya juga dipilih, namanya anggota DPR, anggota DPD. Khususnya anggota DPR, karena konstitusi kita tidak memberikan kewenangan yang kuat kepada DPD dalam menjalankan fungsi-fungsi legislatif. Makanya waktu kita nyoblos begitu, milih eksekutifnya kita bilang ini kamu saya pilih supaya kamu bagi ini kekuasaan dan uang untuk rakyat secara adil, merata, terbuka, ya transparan dan seterusnya, jangan korupsi. Dan saya kasih kewenangan, rakyat kasih kewenangan kepada legislatif sebagai oposisi terhadap eksekutif. Makanya dalam teori presidensialisme, yang penting ada anggota Anda adalah anggota legislatif. Tidak peduli teman Anda jadi menteri, teman Anda jadi presiden, Anda diperintahnya rakyat untuk oposisi. Maka saya tidak bisa mengerti kenapa legislatifnya diam-diam aja, banyak yang diam. Lalu kalau kritik, nanti ditegur sama temannya, temanmu udah dapat menteri tuh, kamu jangan ngomong gitu. Kira-kira itu yang dialami Fadlizon lah, kira-kira bos lu jadi menteri tuh, menterinya bagus juga itu posisinya, lu jangan ngomong gitu dong. Saya pernah berdebat tentang ini dengan Pak Jokowi, dia tidak tajam. Tapi perasaan saya, Pak Jokowinya nggak gitu-gitu amat. Tapi kultur feodal ini di struktur negara, dan memang feodalisme itu adalah bagian dari kultur kita. Ini yang cemas kalau pemimpin itu dikritik. Ini yang salah tingkah kalau pemimpin itu diinterupsi. Ini yang merasa bersalah kalau ada di antara kita yang ngomong pahit. Makanya saya mau membiasakan. Saya tuh mau hadir, tapi yang saya ingin, yang hadir melawan saya itu hater semua. Jangan muji-muji saya, lawan gitu loh. Ya sekarang sebenarnya nggak ada gunanya juga dilawan, orang nggak lagi menjabat kok gitu loh. Tapi saya mau biasakan, yang Anda roasting itu pejabat, karena Anda kasih uang ke mereka. Keringat Anda ini dari kafe ini Anda sumbang kasih ke mereka. Anda bayar pajak untuk membayar mereka. Mereka wajib dihadirkan dan diadili di depan rakyat. Jangan sembunyi-sembunyi. Nah inilah kultur baru yang menurut saya sebagai kewaspadaan kita untuk menjaga negara supaya keseimbangan dalam sistem negara tetap tegak. Maka kita harus tetap hadirkan medium-medium publik seperti ini untuk melakukan pengawasan kepada wakil-wakil kita khususnya. Jangan biarkan mereka diam. Terlalu banyak kita lihat anggota DPR kita yang kita pilih pergi ke Jakarta tuh ngurus proyek. Dan kadang-kadang kita juga nggak sadar memang banyak pejabat pulang dari Jakarta bawa bantuan. Padahal itu adalah CSR yang diberikan oleh institusi negara dan BUMN untuk menyumbat mulut mereka, dan kita mau disumbat mulutnya dengan sumbangan di daerah pemikiran, di daerah pemilihan. Tapi begitu mereka kembali bertugas di Jakarta nggak rapat, nggak membuat kritik, nggak membuat pengawasan. Inilah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam negara. Jadi saya terima kasih di Cirebon ini diaktifkan kembali kegiatan seperti ini. Saya tadi dikasih tahu bahwa kita terbatas karena protokol kesehatan dan sebagainya. Jadi saya sebenarnya teman-teman sekalian, meskipun saya tidak menjabat, saya ingin mendengar dari teman-teman apa sebenarnya yang sekarang ini menjadi persoalan yang dipikirkan oleh teman-teman di bawah, supaya ini nanti bisa menjadi bagian dari
perbincangan dan perdebatan di tingkat publik yang lebih besar. Itu saja pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Fahri untuk pengantarnya terkait yang tadi Bang Fahri tanyakan. Ini menarik ini, karena saya sebagai mahasiswa ya Bang, khususnya kemarin kita lagi rame di 2020 tentang Omnibus Law. Di 2021 itu tentang 57 pegawai TWK yang dipecat itu Bang, dan kita juga udah aksi secara nasional juga Bang itu Bang, dan aksi pun udah serentak kita laksanakan. Tetapi ada hal lucu Bang yang terjadi Bang, karena kejadian dari RUU KUHP sendiri, yaitu yang pertama itu di RUU KUHP padahal di situ adalah untuk menjamin demokrasi kepada masyarakatnya Bang. Tetapi pada kenyataannya dari 2019 hingga 2021 ini tindakan represivitas masih kami rasakan Bang, teman-teman mahasiswa. Banyak teman-teman kami yang suaranya dibungkam, banyak teman-teman kami yang akhirnya ditahan karena melakukan kritik. Padahal dari negara demokrasi pun seharusnya itu bisa menjamin kritik yang diberikan Bang. Sebagai negara seharusnya mulai dari eksekutif, legislatif, hingga aparatnya pun bisa menjamin hak yang harusnya kami dapatkan sesuai dengan undang-undang. Di sini kita tahu bahwa kita sudah tidak memasuki yang namanya Orde Baru. Bagaimana di Orde Baru suara itu adalah dibungkam. Tetapi pada kenyataannya yang paling hangat pun ketika kejadian ada kawan kita yang sampai di smackdown oleh aparat, yang videonya sampai viral itu. Terus juga ketika ada kunjungan dari Presiden RI, hanya membentangkan poster pun dibawa ke kantor polisi. Itu dampak dari RUU KUHP yang saat ini sedang disahkan. Belum lagi pasal karet mulai dari undang-undang ITE Bang. Ketika kritik dibahas oleh gini. Anda ada struktur dulu persoalannya. Setahu saya represi ini karena ITE. Setahu saya ya, yang dominan. Karena KUHP-nya belum disahkan. Saya periode lalu ya, sekarang udah nggak bertanggung jawab gitu ya, artinya tidak menjadi bagian. Di undang-undang KUHP yang lalu itu di pasal penutupnya itu kita menjamin bahwa begitu KUHP diundangkan maka ITE dan undang-undang teknis lainnya itu harus dibatalkan. Jadi sebenarnya kalau kita mau berjuang sekarang, minta sahkan KUHP yang baru, tapi lihat pasalnya yang mengatakan bahwa pada pasal peralihan bahwa semua undang-undang ya harus dibatalkan karena sudah punya undang-undang induknya, yaitu constitutional criminal code-nya ya, yaitu undang-undang KUHP itu sendiri yang merupakan inisiatif mengganti undang-undang produksi Belanda dulu yang secara umum overall, karena ini dibuat di dalam hawa kemerdekaan, pasti lebih demokratis. Itu undebatable lah kalau itu sih gitu. Nah tapi itu tadi ITE-nya yang harus dituntut supaya dibatalkan. Saya juga meminta ITE dibatalkan, tapi kan memang pembatalan undang-undang bukan keputusan satu orang kalau di DPR, tapi kalau di pemerintah bisa merupakan keputusan satu orang, sebab presiden bisa membuat perpu pembatalan undang-undang ITE. Saya pernah bertemu dengan presiden dan mengatakan, Pak, Bapak tahu nggak kenapa orang saling serang? Karena ITE, Pak. Bapak tahu nggak kenapa orang setiap peristiwa orang bertengkar di sosial media nyeret-nyeret nama Bapak? Karena ITE, Pak. ITE ini mengadu domba, Pak. Sampai dia mengatakan, kalau gitu kita rubah aja. Habis itu Pak Presiden pidato, ini ITE ini bermasalah gini. Saya nggak melihat ada follow up-nya, tapi kita udah nggak di dalam. Ya di luar juga kita tinggal bisa teriak aja. Tapi ITE sebagai biang kerok itu saya sudah katakan lama itu. Saya sudah berkali-kali mengatakan. Jadi gini, ini agenda kita bersama ya. Jadi maksud saya kita temukan kesamaan berpikirnya dulu. Jangan kita mengidentifikasi sesuatu yang kita sudah sama, kita jadi persoalan gitu. Saya kira itu usul saya ya. Oke, terkait RUU KUHP nih Bang, soal pasal korupsi. Di situ sejumlah RUU KUHP ini kan belum disahkan ya? Ya. Akan disahkan kan?
Dan saya bukan anggota DPR, nih saya ini nggak bisa bantu Anda, nge-tweet, 2 tweet sih bisa aja sih. Tapi baiknya kita ngomong yang lain lah, yang kita bisa kerja gitu. Kecuali kalau dia bilang, Pak kita mau demo KUHP Pak, ayo kita ikut demo, ya kita demo lah, boleh lah saya datang. Tapi coba kita bicarakan apa yang bisa kita kerjakan maksud saya. Kalau misalkan seperti itu ya Bang, menurut tanggapan Abang sendiri nih, ketika 2019 Abang memperjuangkan demokrasi 1998 maksudnya. Ya 98 Abang termasuk angkatan aktivis 98 ya Bang, Ya. bersama Bang Fadlizon juga waktu saat itu Ya. memperjuangkan demokrasi. Tetapi saat ini demokrasi pun bisa tercederai ini. Tanggapan dari Abang sendiri bagaimana Bang? Ya kita jatuhkan. Yang dijatuhkan siapanya Bang? Kan gini, saya sering mengatakan the beauty of democracy adalah karena cara menjatuhkan pemimpin itu sudah diatur gitu. Jadi kita nggak perlu kudeta, karena ada kudeta konstitusional melalui pemilihan rakyat. Itu yang bisa kita lakukan. Makanya saya ini sebenarnya menyiapkan itu, karena itu adalah prosedur formil dalam demokrasi kita. Jadi ya apa namanya, rezim yang otoriter, yang tidak perform dan lain-lain sebagainya, kritik hari-hari bisa kita lakukan melalui sosial media. Kita punya akun, kita punya suara sekarang yang tidak perlu diedit-edit oleh koran, oleh radio, oleh TV. Kita bisa ngomong sendiri, ya kan? Meskipun masih ada resiko yang Anda katakan undang-undang ITE, tapi kudeta konstitusional dalam demokrasi itulah indahnya demokrasi. Itulah janji bagi rakyat akan adanya pembaharuan nanti. Setiap 5 tahun ada pergantian kepemimpinan. Nah itu kalau saya fokusnya ke situ. Berarti kalau yang saya simpulkan berarti di sini kita mempersiapkan untuk persiapan 2024 Bang. Karena 2024 itu agenda nasional mungkin ya. Agenda nasional dan akan menjadi, bisa dibilang kalau teman-teman kami itu menyebutnya itu panggung untuk rakyat bersuara. Ya. Karena penentuan bangsa ini pun ada di tangan-tangan masyarakat. Ada yang lucu Bang, yang bisa kami nilai pra dan pasca pemilu ini. Ketika para anggota-anggota legislatif, eksekutif mendatangi rakyat, meminta suara kepada rakyat. Tetapi ketika mereka terpilih, ketika rakyat datang ke kantornya, mereka enggan menemui masyarakat. Ini sebenarnya apa yang terjadi Bang di dewannya kita, di eksekutif, di legislatifnya kita itu Bang? Kenapa ketika mereka pra itu mereka membutuhkan, tetapi ketika pasca rakyat ingin menemui mereka sangat sulit Bang? Apa yang menurut Abang ini terjadi di anggota legislatif dan eksekutif kita ini Bang? Saya punya buku yang saya tulis di hari-hari terakhir saya di DPR. Nanti saya kasih aja ke koordinator BEM di Cirebon ini untuk dibedah nanti, yaitu buku putih tentang daulat rakyat versus daulat partai politik. Memang ini keterjebakan kita sekarang ini, karena tiba-tiba partai politik diberikan hak penuh untuk mengontrol wakil rakyat, padahal rakyat itu kan memilih wakilnya, kan tugaskannya kepada wakil itu, bukan kepada partai. Tapi kenapa partai politik punya kontrol terhadap orang itu melebihi kehendak rakyat kepadanya? Padahal partai politik kan hanya mencalonkan. Ketika dia sudah terpilih, domainnya itu beralih kepada negara, diatur pakai undang-undang negara, digaji pakai uang negara, uang rakyat tentunya. Tapi kenapa tiba-tiba partai politik masih punya wibawa yang sangat tinggi? Itu yang harus kita koreksi. Dalam sistem yang harus kita bangun ke depan, independensi legislatif mutlak diperlukan, dan kita harus menjaga jarak antara partai politik yang mencalonkan dengan orang-orang yang terpilih, karena orang itu bisa dihukum oleh rakyat. Jangan partai politik yang menghukum orang itu, tapi rakyat dengan cara tidak memilih dia. Bahkan harusnya kita mengesahkan satu aturan yang mengatakan
Kalau di tengah jalan kita menganggap seorang wakil rakyat tidak perform, maka wakil rakyat tersebut bisa digugat oleh rakyat pemilihnya di mahkamah etik lembaga tempat dia bekerja. Misalnya kalau di dewan itu mahkamah kehormatan dewan, sehingga dia bisa dijatuhkan di tengah jalan. Saya kira itu hal-hal yang harus kita perjuangkan demi menjaga agar partai politik itu atau agar wakil rakyat betul-betul menjadi wakil rakyat, bukan petugas partai. Itu adalah desain ke depan yang perlu kita siapkan gitu. Oke, baik, berarti melalui jalur konstitusional yang sudah ada ya Bang, bisa dikatakan seperti itu. Mungkin karena dengan waktu yang singkat, saya buka sesi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang ingin bertanya, dari teman-teman OSIS, teman-teman media, dari masyarakat. Untuk yang ingin bertanya silakan, dari Kresma hebat di wilayah Cirebon ini. Siap, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya berdiri aja ya. Terima kasih banyak untuk MC telah memberikan saya waktu untuk bertanya kepada orang yang terhormat, yaitu Bapak Fahri Hamzah, mantan wakil ketua DPRD mantan wakil DPR RI Indonesia. Ingin bertanya Pak, lebih ke sekarang ini kan banyak isu ya, maupun di banyak media besar maupun media-media kecil, yaitu terkait sucinya lembaga KPK. Dan di YouTube-nya Pak Fahri Hamzah sendiri itu sering dan berulang kali mengatakan bahwa KPK ini bukan lembaga yang suci ataupun lembaga yang paling berkuasa atau paling kuat di negara kita ini. Makanya Pak Fahri Hamzah ini salah satu tokoh yang paling utama untuk menyuarakan yaitu revisi tentang undang-undang yang di KPK juga. Nah, pertanyaannya, setelah saya riset juga terkait tentang KPK juga, yang ada di salah satu channel YouTube Bapak juga, di KPK itu banyak kasus-kasus besar yang tertutup atau tenggelam. Pertanyaannya ini Pak, dari Pak Fahri Hamzah ini, langkah apa sih, karena Bapak sudah punya partai dan Bapak sebagai salah satu pendiri partai juga, langkah kedepannya untuk tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, yaitu untuk controlling dari partai itu sendiri yang tidak lebih berkuasa daripada rakyat yang memilih langsung kepada DPRD maupun DPRD. Dan kedua, itu langkah konkret Bapak sendiri ketika salah satu calon dari partai Bapak menang di dapil daerah maupun nasional, untuk membuat aturan yang dimana KPK bekerja efektif, maupun Kejaksaan Agung maupun kepolisian ataupun lembaga-lembaga terkait yang berwenang di instansi hukum gitu Pak. Jadi mau tahu langkah Bapak sendiri itu gimana untuk membereskan para penegak hukum yang memang benar-benar tidak maksimal dalam kinerjanya, terutama yang ada di lembaga yang memeriksa tentang keuangan, yaitu KPK, BPK maupun Kejaksaan Agung atau kepolisian. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Lanjutkan dulu. Oke, siap. Kita tampung dulu ya Bang pertanyaannya. Yang pertama, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Kita di sini diskusi aja Bang. Kita diskusi aja, silakan teman-teman mau mengkritik juga Bang Fahri, open banget ya Bang dikritik Bang. Nah, saya udah bilang kalau saya bawa buku sih ya, yang kritik saya atau yang maki saya kasih buku dulu kalau waktu menjabat. Oh dulu waktu menjabat Bang. Sekarang apa yang mau dikritik kalau saya nggak digaji rakyat kok? Anda kan nggak gaji saya. Kalau dulu Anda bisa bilang kan, Anda makan gaji dari pajak saya ciut tuh kalau Anda udah ngomong begitu. Sekarang kan saya cari amplop sendiri. Dulu setiap tanggal 1 terima amplop dari rakyat, sekarang nggak ada lagi tuh.
Saya buka berangkas saya, amplop dari rakyat udah nggak datang. Udah nggak datang Bang gitu. Mesti cari sendiri. Jadi kita ini sama. Ya makanya kita ngobrol aja lah, ya kayak begini. Silakan, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Ayo dong. Saya tuh suka nantang loh, biar kita ini juga agak berani sama pejabat gitu loh. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Pak, nama saya Dika dari Infogati FISIP semester 3 Pak, semester baru. Jangan nggak pede gitu dong. Mungkin anggap saya aja sebagai haters Bapak lah, biar lebih dekat gitu kan, karena yang tadi lebih enak disebut dari haters ketimbang dari satu komunitas atau satu solidaritas dari Gelora. Gini Pak, pertanyaannya, dalam sebuah teori sosiologi politik sampai sekarang saya belum menemukan titik performa di mana titik tengah sosiologi politik itu yang ada di Indonesia gitu Pak. Karena saya melihat antara civil society sama relasi state itu ada gap Pak. Mungkin Bapak bisa mengkonklusifkan dari sebuah gagasan ataupun teori yang Bapak pahami tentang sosiologi politik yang terkait ada gap di tengah itu. Karena dari sebuah sosiologi politik kan seharusnya informasi transparan, semua dokumen negara yang berkaitan dengan publik itu transparan. Tapi fakta di lapangan sampai hari ini pun susah untuk didapatkan ataupun diakses oleh masyarakat. Apalagi meminta pendapat dari sebuah kekuasaan gitu Pak. Nah ini tolong berikan kami pemahaman dan penjelasan agar bisa kembali berpikir yang sehat Pak. Karena mulai dari akal sehat akan menimbulkan jiwa yang kuat Pak gitu Pak. Mungkin cukup sekian Pak. Mohon maaf barangkali ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak. Mungkin ada satu lagi pertanyaan untuk dari teman-teman untuk Bang Fahri. Yang cewek silakan. Silakan untuk waktu dan tempatnya jika ada yang ingin bertanya yang cewek. Oke. Dua dulu. Oke, siap Bang. Yang pertama itu langkah konkret dari Abang seperti apa Bang? Saya ini kan paling banyak menulis dan juga banyak seminar dan video saya tentang bagaimana memberantas korupsi dalam 1 tahun itu. Ya, implementasi detailnya adalah gitu ya. Tentu nanti ada waktunya, kalau kita ada kewenangan besar itu akan nampak. Tapi kalau tidak ada kewenangan, sudah saya tulis. Ada 3-4 buku yang saya tulis, ada ratusan video dan perdebatan mungkin tentang itu. Jadi proposalnya relatif clear. Sebenarnya yang harus ditanya ini orang-orang yang sudah mengumumkan dirinya jadi calon presiden, proposalmu apa? Yang udah rame itu Bang. Di luar jualan Benar. Ya nampang-nampang doang, idenya apa gitu? Anda bisa nggak ini punya proposal misalnya, nanti Anda punya capres yang Anda sukai, suruh duduk begini sama saya, suruh keluarkan dia pikirannya setahun dia berantas korupsi gimana sama saya. Jangan karena dia banyak uang terus dia bisa iklankan diri pakai spanduk kemana-mana terus dia jadi capres, tapi ide dia tentang memberantas korupsi dia nggak punya. Padahal Anda menganggap pemberantasan korupsi adalah salah satu agenda penting kita. Jadi kita tantang, kita benturin begitu. Yang sudah ada ini sudah ditulis, sudah dibicarakan, sudah dikonsep, enak tinggal Anda cerna. Tapi ada orang sampai akhir dia jadi presiden
dia tidak pernah punya ide apapun tentang memberantas korupsi, nggak pernah punya ide apapun tentang memberantas terorisme, nggak pernah punya ide apapun tentang memberantas narkoba, nggak pernah punya ide apapun tentang meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Toh tiba-tiba dia nyelonong udah jadi presiden. Dan yang saya sebel dulu, kalau ada calon presiden ditanya, bagaimana Anda memberantas korupsi? Jawabannya sederhana, ya kita perkuat KPK. Enak betul itu jawabannya, dan nggak ada omongan lain, nggak ada elaborasinya. Bagaimana dia pakai polisi, dia bagaimana dia berkoordinasi dengan BPK, BPKP, bagaimana dia memposisikan ombudsman, bagaimana dia memfungsikan lembaga perlindungan saksi dan sebagainya, itu nggak ada dalam idenya. Dan gara-gara ada KPK, dia cukup mengatakan kita perkuat KPK. Itu diantaranya salah satu sebab saya menganggap berbahaya kalau pemimpin-pemimpin ini tidak punya proposal, lalu Anda bikin public hero, orang itu tinggal bilang kita dukung public hero kita. Seperti kalau di dalam imajinasi, ya kan? Kalau Anda nonton film Dark Knight itu, ada wali kota, ya kan? Dia mau maju jadi wali kota. Nanti dia ditanya, bagaimana Anda menyelesaikan kejahatan di kota ini? Saya kan temannya Batman. Itulah yang terjadi kemarin-kemarin. Sekarang tidak boleh begitu dong. Anda harus tagih pemimpin Anda yang berani taruh spanduk di jalan-jalan tuh, panggil, suruh dia ngomong. Ya kan? Karena Anda BEM Cirebon, tanya, Cirebon ini mau Anda apakan? Dalam fungsi nasional kota ini gunanya apa? Jawa Barat ini Anda mau kelola kayak apa? Penduduknya paling besar di Indonesia. Cara ngelolanya supaya perubahan hidup masyarakatnya lebih cepat gimana? Sebab Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ini adalah provinsi-provinsi yang semua semua gubernurnya pengen nyapres, padahal di sini adalah kantong kemiskinan yang paling besar. Tanyain dia. Nah, itu yang saya ingin dari gerakan kita ini, teman-teman BEM, ngomong konkret kayak begitu. Jadi saya kira kalau soal KPK itu bisa dipelajari nantilah. Saya sudah banyak mengatakan itu. Tapi intinya kalau bicara teori adalah teori sistem. Bagaimana sistem bekerja secara terbalik. Karena kemarin itu sistemnya itu di-drive mengikuti kelemahan orang Indonesia. Orang Indonesia ini punya 3 kelemahan besar dan 3 kelemahan kecilnya. 3 kelemahan besarnya itu yang satu feodal. Ini penyakit orang Indonesia ini. Ya. Feodal itu artinya memberikan pengistimewaan berlebihan kepada pemimpin. Yang kedua, dangkal, tidak bisa melihat akar dan inti dari persoalan. Yang ketiga, sempit, tidak bisa melihat gambar besar dari persoalan. Makanya kita sering berkutat dengan masalah yang itu-itu saja, nggak ada perubahan. 3 kelemahan kecilnya itu dalam manajemen. Pertama, dalam perencanaan, kita kurang menghormati rencana, kurang bisa berencana. Kalau orang manajemen barat mengatakan, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau Anda gagal berencana, Anda merencanakan kegagalan. Nah, kita ini rencana nggak jelas. Pemimpinnya di awal-awal bilang kita harus nawacita, Trisakti. Rupanya utang ke kiri ya. Karena kalau kita bicara Trisakti, nawacita itu kemandirian, termasuk kemandirian dalam ekonomi. Tiba-tiba belok ke kiri, utang. Jadi antara rencana dengan yang dikerjakan tuh gak ada hubungannya.
Yang kedua, dalam eksekusi, ini yang saya sering sekali katakan, orang Indonesia ini sibuk dianggap sukses, sibuk dianggap sama dengan sukses. Orang itu kalau kelihatan sibuk aja, wah itu orang hebat tuh. Makanya kalau di kampung-kampung dulu tuh, salah satu orang gagal yang kemudian gara-gara gagal dia jadi gila. Dia berdandan baik-baik pagi, terus dia bawa tas, kadang-kadang dia pakai dasi, muter aja. Padahal nggak ada kerjaannya itu. Ini sibuk sama dengan sukses. Yang terakhir, dalam mengevaluasi kinerja, citra dianggap sama dengan kinerja. Jadi yang penting citranya baik, dianggap sukses. Coba lihat itu, kita kalau nyebut nih menteri-menteri, itu teman-teman kita semua. Ada menteri dulu ngebom aja kerjaannya, dipuji-puji, di ujung dipecat. Saya tanya alasannya apa? Enggak perform katanya. Lo kemarin 5 tahun kamu puji-puji dia, tepuk tangan, sampai jadi slogan itu. Yang nggak cuci tangan, saya tenggelamkan, tertulis di mana-mana. Kenapa nggak diteruskan? Katanya gagal. Loh gimana sih? Ini tadi, citra dianggap sama dengan kinerja. Ini kelemahan bangsa kita. Nah ini jadi kelemahan ini harus kita hadapi. Nah jawabannya ada di yang pertanyaan kedua tadi. Ini menarik nih pertanyaan kedua ya. Anak fisik tingkat 3, saya kira ini pertanyaannya cukup dalam ya. Kalau saya dosennya, pengantarnya saya kasih A lah, lumayan gitu ya. Nilainya SKS langsung A. Sebenarnya dia bicara tentang teori kelas menengah ya. Anda baca pidatonya Profesor Budiono di UGM waktu dia dilantik menjadi guru besar, itu tentang pertumbuhan ekonomi dan demokrasi. Memang bahayanya bangsa kita ini adalah karena setelah merdeka, pertumbuhan ekonomi kita dengan bangsa-bangsa yang merdeka barengan dengan kita relatif masih berada di bawah. Kalau kita bicara Malaysia, itu hitungan bulan aja bedanya kita merdeka. Pendapatan per kapitanya sudah 17.000 atau 11.000 kalau Malaysia. Kalau kita bicara China sekarang 17.000. Taiwan di sebelahnya yang barang-barang itu sekitar 34.000, 35.000. Kalau kita bicara Singapura lebih jauh lagi, 50-an ribu. Ya, Vietnam sekarang sudah 6.000. Nah Indonesia pernah 4.000, kalau nggak salah sekarang turun menjadi 3.800 US dollar per kapita. Ini termasuk angka-angka rawan karena jumlah kelas menengah mandirinya itu nggak kuat. Nah jumlah kelas menengah mandiri yang tidak kuat inilah yang menyebabkan struktur kekuasaan itu tidak dikontrol oleh kelas menengah yang kuat. Tapi kelas menengah ini atau kelas menengah bawah itu sifatnya mudi. Kalau dia ngawas kadang-kadang sambil marah, sambil bakar-bakar, ini kan yang berbahaya. Tidak mengajak diskurs intelektual pemimpinnya, tapi kadang-kadang dirasain dari bawah. Ini yang Anda sebut sebagai jarak. Tetapi teman-teman sekalian, demokrasi itu menjamin yang penting ada kebebasan, kita tetap akan tumbuh. Makanya kalau Anda baca bukunya Acemoglu itu, Why Nation Fail itu, kenapa negara itu gagal? Robert Jackson itu, teman dia nulis itu kan, dia memberikan gambaran sederhana. Anda lihat Korea Utara, Korea Selatan. Korea Utara sama Korea Selatan tuh nempel kayak begini. Bahasanya sama, kulturnya sama, bahkan keluarga ini kayak tetangga. Ya, kalau kita bicara Jawa Barat, Jawa Timur, relatif meskipun sama-sama pakai kata Jawa, kulturnya beda. Satu ini Sunda, satu ini Jawa. Tapi Korea itu mirip. Korea Utara, Korea Selatan. Ini lebih mirip seperti Jerman Barat, Jerman Timur lah, kira-kira begitu. Yang satu sistemnya komunis, dikontrol oleh satu partai, negaranya tertutup, dikontrol oleh satu keluarga. Ya. Yang satu demokrasi, pergantian pemimpinnya diatur secara rutin, kebebasan ada, ya, inovasi tumbuh. Coba Anda lihat beda struktur negara yang muncul dan kualitas manusia yang muncul.
Di sini kantong kemiskinan, di sini kantong kemajuan. Kita punya Samsung di sini sampai di sini. Bahkan sekarang secara budaya mereka drakor dan K-pop merajalela. Bahasa Korea sekarang menjadi salah satu bahasa yang dipelajari di barat dan di timur. Itu karena negara ini tadi dikelola secara demokratis. Jadi demokrasi itu akan membuat terjadinya pertumbuhan. Sementara otoritarianisme ini yang berbahaya. Yang kita dengar berita terakhir dari Korea Utara, rakyatnya kalau pakai jaket kulit ditangkap. Gara-gara presidennya pakai jaket kulit, Kim Jong-un. Jadi cukup menjadi pelanggaran kalau Anda pakai jaket yang mirip dengan presiden Anda. Kalau di negara demokrasi, presidennya niru apa yang dipakai rakyat. Kayak Pak Jokowi kan, apa yang tren di anak muda dia pakai. Anak muda pakai motor, dia pakai motor. Anak muda pakai jaket, dia pakai jaket. Kalau di dalam negara otoriter, niru apa yang dipakai pemimpin bisa kena tangkap gitu. Nah, kita ini negara demokrasi, tetapi akselerasinya kurang. Pertanyaannya, di mana terjadinya stagnasi akselerasi itu? Saya katakan ada 3. Pertama, narasi kebangsaan kita ini ideal sebenarnya, tapi interpretasinya belakangan mengalami kemunduran. Pancasila sebagai penemuan yang ideal kembali gagap dieja oleh pemerintahan, yang menyebabkan ini menjadi sumber sengketa. Padahal Pancasila adalah sumber persatuan kita. Struktur negara yang terbentuk, kapasitasnya untuk menghadapi masalah kurang memadai. Akselerasi percepatan pertumbuhan profesionalisme birokrasi tidak terjadi secara baik. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan kita yang kurang cope dengan tradisi berpikir demokratis. Inilah yang mendrag kenapa negara kita ini tumbuhnya lambat. Kalah dengan Malaysia, kalah dengan Vietnam, kalah dengan Korea, kalah dengan China, apalagi Taiwan, Singapura. Padahal kita merdeka bareng. Nah, untuk itulah kita perlu penyegaran akselerasi. Inilah yang dijamin oleh demokrasi bahwa akan terjadi perubahan kepemimpinan. Kalau narasi kebangsaan kita sudah ada, oke, itu merupakan sumber persatuan kita. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah sumber persatuan. Struktur negara kita sudah ada, relatif oke lah. Semua institusi ada, mulai institusi pemilu sampai penyelenggara pemerintahan dan pengawas negara. Yang dijamin bisa diganti secara rutin adalah pemimpin. Inilah yang tidak dijamin terjadi di negara otoriter. Makanya membincangkan pergantian pemimpin tidak boleh dianggap tabu. Jadi kalau kita ngomong umur pemerintahan Pak Jokowi tinggal 24 bulan atau 30 bulan, itu jangan dianggap tabu. Memang begitu. Suka atau tidak pemimpin akan pergi. Inilah yang memunculkan harapan baru bahwa akan ada orang yang lebih baik yang mengganti pemerintahan yang ada. Kira-kira begitu cara berpikir demokrasi itu. Sehingga nanti dengan itu kelas menengah yang tumbuh juga bisa mencalonkan diri jadi pemimpin. Sebab sumber leadership nasional adalah kelas menengah yang dianggap sudah punya kapasitas untuk memikirkan persoalan-persoalan kenegaraan. Mungkin itu ya, karena pertanyaannya berat, jadi cara menjelaskannya juga berat ya. Oke, baik Bang, terima kasih untuk pertanyaannya. Mengingat waktu yang sudah sekali lagi dekat ya, satu kali pertanyaan lagi ya. Mungkin kalau ada Mbak, silakan Bang. Nah, itu ada. Harus ada keterwakilan perempuan ya. Kalau caleg 30%. Silakan. Oke, izin bertanya Bang. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Forum OSIS Jawa Barat. Karena saya masih belajar, di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara membangun hubungan antara pelajar dengan politik? Apakah kita hanya perlu paham atau dapat bergerak di dalamnya? Mungkin cukup sekian, terima kasih. Oke, baik Bang, mungkin itu pertanyaannya bisa langsung dijawab. Ya, bagus sekali karena pengertian politik itu harus dipahami dari sejak awal.
Pertama, yang nature adalah konflik. Ya, konflik adalah kehidupan manusia. Memang bangsa kita ini sering diiming-imingi dengan kata-kata yang indah padahal berbahaya. Misalnya menganggap konflik tidak ada. Konflik itu harus disadari ada dan hadir dalam hidup kita sehari-hari. Itu dulu. Kalau kita nggak sadari ini, berbahaya sekali nanti cara kita mengimajinasikan hidup, menganggap konflik tidak ada. Konflik itu ada. Kadang-kadang kita dengan diri kita juga ada konflik di dalamnya. Kita dengan saudara kita konflik, kita dengan orang tua kita konflik, kita teman sekelas konflik, beda persepsi konflik. Perbedaan itu karena ada, maka terjadilah konflik di dalamnya. Nah, politik itu artinya bagaimana cara kita menyelesaikan konflik dengan cara yang paling beradab. Itulah konflik. Di zaman dulu orang meresolusi konflik dengan perang. Bahkan saya kalau pergi ke Papua itu masih ada kultur resolusi konflik dengan perang. Maka di Papua itu banyak perang adat. Sampai sekarang saya pernah waktu kunjungan, Pak Wali Kota bilang ke saya, yang kita pusing Pak, kadang-kadang suku-suku yang ada itu pinjam halaman Pemda untuk perang Pak gitu. Dan perang-perang beneran, bunuh-bunuhan Pak, bunuh-bunuhan. Karena kulturnya itu kalau kita konflik nanti kita perang, ya kan? Dan konflik itu berakhir atau perang berakhir kalau jumlah yang terbunuh sama. Jadi kalau misalnya di sana sudah 5, sini 3, tapi mau dinyatakan perang, maka prajurit sebelah sana disuruh menghadap ke belakang, kepala suku yang sebelah sini menembak 2 orang sampai mati. Setelah 5-5 baru selesai. Dilakukanlah pesta, resolusilah konflik, damailah terjadi. Jadi politik cara menghadapi konflik secara lebih damai. Di mana-mana zaman dulu, termasuk di tanah Cirebon ini, banyak kisah pergantian kepemimpinan pakai darah, 2 darah. Kalau dia tidak turun kepada darah saya, atau darah itu saya tumpahkan supaya kembali ke darah saya. Makanya kerajaan adalah darah sumbernya. Itu sebabnya sumber stabilitas kerajaan itu karena darah yang turun-temurun. Kalau ada yang kagum dengan kekhalifahan, ya, Utsmani misalnya, Al-Fatih itu darah. Dia bantai saudaranya, dia perang, dia tumbangkan, baru kemudian dia bisa membangun imperium. Nah, supaya tidak pakai darah, kita pakai pemilu. Basis dari legitimasinya itu adalah suara rakyat. Memang dulu dianggap, kenapa demokrasi ditolak di awal-awal dulu? Karena dianggap ini sumber legitimasinya suara rakyat. Suara rakyat itu fragile, rawan dia, kayak kurs mata uang begitu, kayak nilai pasar naik turun seperti saham. Sementara kalau raja, darah sumbernya. Dari keluarga Kim misalnya di Korea Utara tadi, itu turun ke anaknya, turun ke cucunya. Itu darah Kim, kuat. Ya, atau sumber legitimasi lain. Militerisme misalnya, sumber legitimasinya senjata. Senjata itu berapi, dia bisa membunuh, sehingga kuat, orang takut. Makanya junta-junta banyak di seluruh dunia hasil kudeta, dijaga oleh senjata. Nah, demokrasi dianggap itu berbahaya, kata mereka. Itu sumbernya itu suara rakyat. Dalam kotak suara, fragile, gampang berubah. Tetapi disitulah para penganut teori demokrasi mengatakan justru karena dia bergoyang, maka dia tidak punya retak. Karena suaranya suara rakyat, maka dapat diawasi, dapat diperbaiki, sehingga bisa bertumbuh secara cepat. Demokrasi yang sehat, dia akan menumbuhkan kesejahteraan. Kesejahteraan ini menyebabkan orang mapan dan orang menjaga sistem yang di situ.
mereka punya pilihan untuk hidup, mereka punya kesempatan untuk berubah nasib. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan Anda tadi, terimalah konflik ini sebagai sumber dari kehidupan kita dan pertumbuhan kita. Karena hanya dengan menerima konflik, kita menerima perbedaan, dan perbedaan itu adalah sumber dari cara kita untuk tumbuh. Saya sering ini, saya bilang saya bukan ahli agama, tapi ketika mengimajinasikan kenapa Allah itu menciptakan iblis, rasanya iblis diciptakan lalu diberikan hak untuk menggoda manusia. Kan enaknya kan gak ada iblis, terus kita gak ada godaan dong, baik-baik semua kita kan. Tapi diciptakanlah iblis itu untuk menggoda manusia supaya manusia waspada dengan apa yang dia pegang. Kalau kamu pegang uang, kamu bisa jadi tamak. Iblis bisa menggoda kita jadi tamak. Kalau Anda pegang kekuasaan, Anda bisa menjadi otoriter, Anda bisa menjadi tiran, Anda bisa sewenang-wenang. Kalau Anda bisa pegang pengaruh, Anda bisa pakai pengaruh itu untuk merusak kehidupan. Itulah godaan-godaan yang datang. Manusia akhirnya mawas diri dan waspada. Sama dengan itu, manusia mengambil inspirasi dari penciptaan iblis itu, diciptakanlah oposisi. Oposisi diciptakan gunanya untuk menjaga supaya orang yang berkuasa, the ruling party, the ruling majority, selalu waspada. Kalau kamu berkuasa, kamu bisa-bisa menjadi korup, kamu bisa menjadi otoriter, kamu bisa menangkap mahasiswa seenakmu hanya karena bawa poster, kamu bisa mengkritik orang atau menangkap orang hanya karena mengkritik di sosial media, maka aku kasih oposisi. Inilah fungsi legislatif dan tumbuhnya masyarakat sipil. Bahkan saya katakan, dalam sistem parlementer, oposisi dibayar oleh negara dengan biaya yang lebih besar. Kenapa? Karena dianggap ruling majority itu punya akses kepada kekuasaan, tetapi oposisi tidak punya akses. Maka negara membayar mereka lebih mahal. Oposisi dalam negara parlementer dibayar lebih mahal. Supaya apa? Pertarungan ini sehat, menciptakan pemerintahan yang terus bertumbuh dan negara yang terus membaik. Maka kuliah-kuliah seperti ini sebenarnya lebih sehat kalau kita berikan kepada penguasa yang anti kepada kritik, yang kupingnya tipis, yang tidak tahan melihat perbedaan pendapat, yang murka kalau ada orang yang mengatakan hal-hal yang pahit, padahal kepahitan itu diperlukan dalam rangka menjadi obat bagi kebaikan bersama. Itulah inti daripada demokrasi dan oposisi kita. Itu aja sekalian teman-teman. Saya sengaja naikkan tonnya ini dari awal karena saya ingin tahu apakah di Cirebon ini kita semua siap untuk merintis perubahan oleh tangan kita sendiri ke depan. Karena kalau kita terus terang teman-teman tidak berani melakukan perubahan yang substantif, saya sering mengatakan dalam abjad 20 tahunan Republik ini selalu bergejolak besar, dan gejolak itu bisa berarti turun, bisa berarti naik. Saya sendiri merasa bahwa kita sedang menantikan kelahiran di mana Indonesia bersiap untuk menjadi negara yang kuat, menjadi negara besar, dan ini memerlukan sumber daya orang-orang hebat, orang-orang yang siap dan mau menjadi bagian dari perubahan itu. Dan itu yang kita harapkan bagi diri kita semua ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Bang Fahri Hamzah. Bang, untuk teman-teman muda, generasi muda di Cirebon, Bang, khususnya sebagai penutup ya Bang, mungkin bisa kasih saran dan masukan Bang sebagai penutup untuk pertemuan kali ini Bang, diskusi kali ini kepada kawan-kawan yang hadir di sini. Kalau saya sih ya, masa muda itu kan masa yang kalau kita berbuat salah itu dimaklumi gitu. Terutama salah dalam advokasi politik. Makanya kalau saya kan suka mengatakan
teman-teman aktivis ini jangan terlalu sopan dong, agak ganas juga dong kalau lagi aksi dan demo gitu. Karena kalau Anda sebagai yang dianggap membawa hati nurani masyarakat, ya menganggap